Virgo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Virgo. Ketemu lagi dengan saya Sada Baiti dan saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau ngebahas tentang jodoh Virgo. Jadi kira-kira kapan dan bagaimana ketemunya ya. Makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan, 7 tanjakan ya sayang ya. Dan yang belum subscribe ditunggu ya sayang, karena dengan subscribe maka saya akan lebih mudah untuk terkoneksi dengan kamu ya. Well, untuk disclaimer kali ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Virgo. Dan disclaimer yang kedua adalah ruang dan waktu adalah sesuatu hal yang relatif di akasa record, tidak relevan juga di dalam wilayah Tuhan. So, ini sifatnya hanya seru-seruan aja. Jangan dijadikan patokan ya sayang ya. Cuma buat seru-seruan aja. Karena ruang maupun waktu itu bisa berubah sesuai dengan perilaku dan paradigma kita ya sayang. Ada jutaan bahkan miliaran samudra kemungkinan di akashic record. Oke. Kita mau lihat untuk Virgo. Kira-kira bagaimana Virgo akan bertemu dengan si dia, pasangan dan belahan jiwanya. Di sini ada Knight of Wands. Lalu ada Six of Wands. Oke. Lalu ada Two of Cups. Ya. Lalu di sini ada Queen of Pentacles. Wow. Lalu di sini ada Two of Pentacles, ya. Oke. Bottom of deck di sini ada Temperance, ya. Well, oke. Ini ada ada dua jalan atau ada dua jalur bagaimana kalian bertemu. Kemungkinan yang pertama itu kalian akan bertemu dalam sebuah crowd atau dalam sebuah keramaian. Either itu pesta, either itu adalah sebuah pertemuan yang jelas ada crowd, ada orang banyak di situ ya. Kamu akan bertemu dengan dia di sana, entah mungkin pengajian juga crowd ya. Ya something like that, atau misalnya ibadah di gereja atau apa, itu kan crowd. Jadi kalian akan bertemu di tempat-tempat yang seperti ini, di mana situ ada crowd, terus kemudian banyak kegembiraan gitu di tempat tersebut ya, karena kan api berkobar-kobar gitu ya. Lalu ada kemungkinan kedua di sini juga kamu bisa bertemu dengan dia melalui pekerjaan atau karya ya. Melalui pekerjaan tuh either mungkin di tempat kerja atau kamu mungkin sedang mengurus pekerjaan kamu atau sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan kamu gitu. Lalu dengan karya, ini belum tentu hanya bekerja saja gitu. Kalau bisa juga dalam bentuk karya. Karya itu misalnya kamu sama dia itu lagi terlibat dalam sebuah kepanitiaan bersama, melakukan kegiatan bersama-sama. Jadi ada sesuatu yang dilakukan bersama-sama, atau misalnya kamu berkarya dalam hal apa gitu. Jadi ada karya gitu di sini melibatkan sebuah action atau sebuah tindakan ya. Kurang lebih ada dua gitu kemungkinan itu. Sementara untuk bertemu dalam ini hobi gitu kecil ya. Ada potensi untuk bertemu melalui hobi tapi kecil. Jadi yang dominan adalah pertemuan melalui dua hal tadi ya. Melalui sesuatu yang hingar-bingar, yang crowd gitu. Banyak keramaian gitu di keramaian. Lalu yang kedua, bertemu melalui sesuatu yang kamu kerjakan atau kamu berkarya, sesuatu yang kamu kerjakan gitu kurang lebih. Well, okay. And then kita mau lihat untuk timeline-nya ya, untuk kapannya kita akan lihat. Sekali lagi ini sifatnya adalah fun reading, jadi jangan dijadikan sebagai satu-satunya patokan ya Virgo ya. Oke. Kapan kalian akan bertemu? Ntar saya hitung. Kartunya ini benar nggak sih? Komplit nggak sih kartunya? Oke. Kapan? Aduh, susah.
Kukunya panjang, ambil kartu susah amat. Oke, di sini ada bulan Februari. Wah, cocok nih. Waktu Valentine kali ya. Bulan Februari kan ada Valentine. Ya, cocok. Ya, kira-kira ada kegiatan apa gitu di bulan Februari. Dan di sini saya mau ambil satu lagi. Oke. Untuk tahunnya ini unknown ya. Jadi bulan Februari. Tapi untuk tahun ini bisa kapan saja. Kalau tahun ini kan jelas Februarinya udah lewat. Bisa tahun depan, bisa tahun depannya lagi gitu ya. Bisa lusa tahun gitu. Kenapa ini keluar untuk unknown? Untuk kartu unknown ini keluar biasanya itu kamu diberi waktu. Jadi ini bisa maju, bisa mundur itu benar-benar tergantung kepada diri kamu ya. Banyak faktor di sini yang melibatkan entanglement gitu, melibatkan satu sinkronisasi antara kamu dengan semesta ya untuk timingnya. So, ya perbaiki diri aja gitu. Mungkin sekarang ini fokus kamu adalah fokus untuk memperbaiki diri, healing, menyembuhkan diri sendiri. Kalau misalnya ada satu trauma, terus kemudian juga upgrade. Upgrade itu bisa melalui skill. Kamu entah belajar sesuatu sehingga di situ kamu skill kamu bertambah. Atau bisa juga kamu melakukan sesuatu dulu, berkarya dulu gitu, meningkatkan karir atau apa. Upgrade yang jelas, ada upgrade diri, ada proses upgrade diri. Dan setelah nanti sudah upgrade, sudah selesai, dan kamu akan bertemu dengan dia ya. Oke, jadi ini Februari, untuk tahunnya ini tidak diketahui. Dan kita mau lihat kira-kira apa sih gitu yang akan dia katakan kepada kamu waktu pertama ketemu itu, apa sih yang ada di dalam pikirannya waktu pertama kali bertemu dengan kamu. Ya, Virgo. Oke, tunggu sebentar. Every day I will remind you. Oh, ternyata pertemuan pertama dengan kamu itu ternyata berkesan sekali buat dia, sehingga setelah sejak pertemuan pertama tersebut dia selalu selalu terngiang-ngiang gitu, selalu teringat kepada kamu ya. Jadi everyday I will remind you, dia ingat kamu terus setiap hari ya. Rupanya sangat berkesan, entah apa gitu yang kalian lakukan. Dan cinta tumbuh di sana ya. Cinta mungkin tumbuh di keramaian, atau cinta tumbuh dalam satu ketika kalian melakukan satu pekerjaan bersama. Dan dia teringat terus kepada kamu. I can find nobody else as good as you. Ya, dan ternyata setelah dia mengamati kamu ya, mengamati keseharian kamu. Terus kemudian kamu juga orangnya cukup perhatian sama dia, sehingga si dia ini tersentuh dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan ya. Entah mungkin kamu melakukan charity apa, mungkin kamu nolongin orang, dan dia tuh melihat itu gitu. Entah kamu melakukan kampanye apa terhadap lingkungan, atau kamu punya rasa kasih sayang besar mungkin terhadap hewan, terhadap sesama. Dan lebih bagus lagi adalah perhatian-perhatian yang kamu berikan kepada dia itu ternyata benar-benar menyentuh hatinya yang paling dalam, sehingga dia merasa nggak ada nih orang yang kayak begini, selama ini tuh aku nggak pernah loh seumur-umur ketemu sama orang sebaik ini. Jadi dia terharu gitu ya, dia terharu, dia merasa dicintai, dia merasa diterima ya, sehingga dari situ dia langsung kelepak gitu, kurang lebih dia langsung jatuh cinta ya. Oke. Saya akan tarik satu kartu lagi. I'm sad and I'm a mess. Tapi di sini di sisi lain, dia mungkin kayak kayak mungkin kayak minder gitu sama kamu. Minder itu rendah diri kalau misalnya mau mendekati kamu, karena ternyata dia sedang dalam kondisi yang sedang tidak baik. Mungkin dia dalam kondisi terpuruk. Mungkin dia sedang dalam kondisi gagal, karena dia katakan, aku ini lagi sedih. Aku ini lagi berantakan hidupku, dia bilang begitu sama kamu.
Tapi di sini kamunya terus memperhatikan dia, kamu menyayangi dia gitu apa adanya. Ya, kamu terus memperhatikan dia, menerima dia apa adanya dan itu eh, dia bahkan mungkin sempat ngomong gitu, kamu kenapa sih nggak cari aja ya orang lain gitu, jangan sama aku. Tapi I don't know somehow ini memang energinya dari kamu tuh besar banget, kamu yang nolongin dia gitu ya. Energinya dari kamu tuh besar banget karena kamu yang ibaratnya kayak ngangkat dia ke atas itu kamu, ya. Dan dia cukup tersentuh. Buat dia kamu itu adalah angel atau malaikat, ya, yang menolong kehidupannya, ya. Well, di sini memang dia mungkin dia merasakan gitu, jatuh cinta gitu sama kamu, tapi mungkin di sini dia karena ada kesedihan, dia merasa gagal itu tadi. Akhirnya dia hanya menunggu. Di sini dia benar-benar yang dalam posisi ini yang aktif adalah kamunya ya sayang. Ini kamunya yang lebih proaktif gitu. Kamu mungkin lebih dia kamu yang lebih beraktif sama dia, kamu yang perhatian sama dia karena di sini dia sifatnya hanya menunggu ya. Sifatnya menunggu gitu. Jadi dia merenung, menunggu karena mungkin memang dia sedang belum selesai dengan dirinya sendiri gitu, dia lagi terpuruk. Jadi dia menunggu gitu aja sih. Ya. Well, oke Virgo kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kamu ngeklaim readingan ini ya, kamu bisa ketik amin atau selaras di kolom komentar ya. Kalau misalnya karena ini kan belum terjadi ya. Dan perlu diingat sekali lagi bahwa ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya acuan karena ini hanya fun reading ya sayangku ya. Oke. Uh, buat kamu yang menginginkan untuk private reading atau personal reading, kamu bisa hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi ya sayang ya. Tentu saja berbayar karena untuk reading itu lumayan energinya. Tapi kalau misalnya kamu, Bunda, saya nggak ada budget, saya nggak ada dana segitu, well, kamu bisa nyalakan loncengnya sehingga pada saat saya mengadakan live streaming, live reading itu, kamu nggak ketinggalan, langsung dapat notifikasinya ya sayangku ya. Oke, well, gitu aja. Terima kasih Virgo. Saya mendoakan agar Virgo menemukan cahaya dalam perjalanan cintanya ya, dan menjadi cahaya itu sendiri, menjadi pusaran cinta itu sendiri. I love you Virgo. Bye-bye.